Hai guys, bertemu lagi dengan channel Bicara Hukum. Channel yang memberikan informasi dan edukasi hukum kepada masyarakat. Karena di channel ini dunia hukum akan dilihat lebih dekat. Jika pada video sebelumnya, kami telah membahas dalam playlist hukum perdata mengenai ini langkah hukum jika utang tidak dibayar, maka kali ini berdasarkan pertanyaan yang kami terima di kolom komentar, dalam playlist hukum konsumen, kami akan membahas tentang apakah barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang menonton channel YouTube kami. Karena konten ini berkaitan dengan aturan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga diharapkan kepada setiap pemirsa agar menonton video ini sampai habis, agar tidak keliru dalam memahaminya. Kami akan menjelaskannya secara lengkap dengan dasar hukum yang jelas dan ingat, ini ditonton secara gratis. Sebagai makhluk sosial, dalam kehidupan kita sehari-hari tentu kita pernah melakukan transaksi jual-beli. Bisa dipastikan, tidak ada satupun di antara kita yang tidak pernah melakukan transaksi jual-beli. Misalnya pada saat kita membeli sebuah keperluan berupa barang di toko, ternyata barang yang kita beli tersebut saat digunakan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Yang jadi pertanyaan, apakah sebagai pembeli, kita bisa mengembalikan barang tersebut? Sedangkan penjual pada tokonya telah memberitahukan kalau terhadap barang yang sudah dibeli, tidak dapat dikembalikan lagi. Baiklah langsung saja, kami akan membahasnya secara jelas. Adapun yang dimaksud dengan pelaku usaha sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dengan demikian penjual sebagaimana disebut di atas dapat disebut sebagai pelaku usaha. Sedangkan kita sebagai pembeli disebut sebagai orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan disebut dengan konsumen dalam kurung pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya yang menjadi hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen antara lain. 1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. 2. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. 3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. 4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. 5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. 6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. 7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin dan status sosial lainnya. 8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Dan 9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Kemudian dalam pasal 8 ayat 1, huruf F Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur juga tentang larangan bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut. Nah, di sini kita harus memahami terlebih dahulu bahwa barang yang kita beli ternyata tidak sesuai dengan harapan kita. Jika sebelumnya kita telah mendapatkan informasi tentang barang tersebut berupa merek, bentuk, warna, model, atau kondisi-kondisi spesifik lainnya, kemudian barang yang kita beli sesuai dengan informasi yang kita peroleh, tentu tidak ada alasan bagi kita untuk mengembalikan barang yang telah kita beli tersebut. Karena barang yang telah kita beli, telah sesuai dengan informasi yang telah disampaikan sebelumnya. Lain halnya jika merek, bentuk, warna, model, atau kondisi-kondisi spesifik lainnya dari barang yang kita beli tersebut ternyata tidak sesuai dengan informasi yang diberikan.
Jika hal itu terjadi, maka kita sebagai konsumen bisa menuntut kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian. Kita dapat mempertanyakan mengapa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Dikarenakan kita sebagai konsumen berhak mendapatkan barang yang sesuai dengan apa yang telah diinformasikan. Perlu diketahui juga dalam pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur tentang kewajiban pelaku usaha yaitu 1. Beriktikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. 3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. 4. Menjamin mutu barang. 5. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. 6. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan. 7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Dan 8. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Sebagaimana disebutkan dalam poin ke-8 di atas tentang kewajiban pelaku usaha, setiap pelaku usaha bertanggung jawab, memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Adapun ganti rugi yang dimaksud dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara dengan nilai barang yang seharusnya kita terima. Hal ini secara tegas diatur dalam pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun selanjutnya yang jadi pertanyaan, bagaimana seandainya pihak penjual memberikan pengumuman atau pemberitahuan kalau barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukarkan? Dalam istilah hukum dikenal adanya ketentuan klausula baku. Adapun yang dimaksud dengan klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Adanya pengumuman sebagaimana dimaksud tadi adalah merupakan bentuk klausula baku. Dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur tentang larangan pengusaha mencantumkan klausula baku yang berbunyi sebagai berikut, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila 1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. 2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen. 3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen. 4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. 5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen. 6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa. 7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. 8. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Kemudian dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan, pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Selanjutnya dalam pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang dilarang di atas maka dapat dinyatakan batal demi hukum. Adapun yang dimaksud batal demi hukum dalam kurung null and void adalah dari semula dianggap tidak pernah dianggap ada klausula baku tersebut.
Jadi jika penjual membuat ketentuan atau pengumuman yang menyatakan kalau barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, maka hal tersebut merupakan klausula baku yang dilarang undang-undang. Demikian guys pembahasan kami kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mensubscribe channel YouTube kami dan menyalakan tanda loncengnya. Karena pada video berikutnya, kami masih akan membahas konten-konten hukum yang menarik lainnya. Jika ada tanggapan atau ingin berbagi pendapat menyangkut konten saat ini, silahkan dimasukkan dalam kolom komentar. Kami akan berupaya menanggapinya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya.